syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah man istafahu wa ijtabahu wa ta'ahu bi nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man ba'da la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa masyayikh wa habaib Sedoyo bahwa ini sebuah yang tahu akan lebih khusus keluarga besar Sinaya bisa disangsuri. Kalau tadi kecewa Mas Andis kok pertama kali anggota sopo sendiri ngejak kalau saya bingung di web. Malam ini kita sebetulnya rutinitas semacam ini adalah sebuah rutinitas yang biasa kita lakukan, apalagi kalian haul muwafi awalnya sudah ini sejak subuh. Cuman aroma untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Yang paling prinsip, kalau kita pada kapasitas apa yang harus kami sampaikan dengan perbuatan yang sangkut bahwa Mas Syahid tadi sudah jelas disampaikan oleh beliau wonten orang yang masuki supaya bahwa kami tadi benar-benar sebuah dan sampaikan tapi dengan tetap guru tetap kiai guru. Kalau ada sebuah pembuktian bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan satu kebenaran. Al-ulama babun mabagiyata, bahwa ulama itu memang tidak ada masanya, Pak. Mohon maaf apa yang panjenengan perjuangkan sampai puluhan tahun kemudian berapa jam berikutnya sampai ke Jombang itu ada batasnya. Tapi ulama kiai itu masa jaya itu tidak ada batas, tidak ada habis. Masa aktifnya tidak ada habis. Al-ulama babun mabagiyata, bahwa kiai ahlul ilmi itu tidak ada masa endingnya. A'yaduhum mafkudah, tapi wa'asahum fil qulubi mawjudah. Boleh jadi orang Kiai Bisri meninggalkan kita sudah puluhan tahun. Orang Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Khalil, semuanya meninggalkan kita sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi jasa-jasa beliau ini masih benar-benar bisa kita rasakan sampai hari ini. Aduh, malah bingung gimana calon presiden aku malah bingung. Oke, kita beberapa hari yang lalu lihat Mas Anies dengan sangat luar biasa hebat dan lain sebagainya. Saya ingin mohon maaf Mas kalau di panggung seperti ini, insya Allah saya dengan panjenengan. Tadi Mas Anies mengatakan bahwa mungkin sekitar 25 tahun tidak, 25 tahun yang lalu tidak menyangka akan dijodohkan dengan ini untuk kemudian mencoba mewarnai bangsa ini. Kalau bahasa beliau untuk melakukan satu perubahan besar untuk bangsa ini. Bahkan sampai detik ini saja saya juga belum yakin bahwa ini benar-benar bisa terjadi. Saya dulu, kalau dikutasi apa yang disampaikan Gus Muhaimin di awal-awal menikah dengan Mas Anies. Loh, Kak Bahaya kan? Sebetulnya sudah beliau sampaikan kepada kami beberapa tahun yang lalu bahwa dari sebagian para masyarakat itu memang sudah menjodohkan panjenengan Mas Anies dengan Gus Muhaimin, dan kemudian oleh beliau dijawab kala itu, saya nggak ngerti kala itu apa yang melintas dengan Gus Muhaimin, kemudian jawab dulu Kak Bahaya kan? Kala itu. Tapi prinsip bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Romo Yesakit itu adalah sebuah hal yang penting. Mohon maaf, di kitab-kitab kami, sebuah bangsa yang hebat, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang bermasa depan, itu ada 6 hal yang memang harus benar-benar dijaga. Inama tasmuhu di dunia hatta tasira umruha muntazimah wa ahwaluha muntazimah. Itu sifatul asya. Ada 6 hal yang memang harus benar-benar
benar-benar menjadi landasan, menjadi fondasi sebuah bangsa. Yang pertama adalah dinul muqaddam. Apapun bentuknya, Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Selama bangsa Indonesia memiliki fondasi agama yang mengangkat agama yang kuat, semua perilakunya sesuai dengan arahan agama masing-masing, insya Allah bangsa Indonesia memiliki masa depan yang luar biasa. Kemudian Sultan Qahir, kepemimpinan atau kekuasaan atau pejabat dikatakan yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menata, untuk membangun, untuk memperbaiki bangsanya. Wa'adlun syamil, nah ini sebetulnya tadi saya agak tertarik dengan gaungnya bahaya Isa. Keadilan itu yang sangat penting sekali. Adlun syamil. Bagaimana keadilan itu benar-benar menyeluruh, bukan hanya satu titik, satu wilayah, bukan hanya untuk satu kelompok, apalagi untuk perorangan. Adlun syamil. Karena apa? Al-adlu itu yad'u ilal ulfah, bahwa persatuan kesatuan negara Republik Indonesia yang selalu dicanangkan oleh siapapun pemimpinnya, sebetulnya kuncinya ada di adil, keadilan, di keadilan. Al-adlu yad'u ilal ulfah wa yab'asu 'ala ta'ah, dan kepemimpinan yang berkeadilanlah yang membuat rakyatnya semakin hari semakin taat akan pemimpin-pemimpin tersebut. Wa tanmu bihil amwal wa yasru bihil nasab. Keadilan juga merupakan sumber daripada meningkatnya kualitas ekonomi warga. Jangan ngomong naiknya tingkat ekonomi kita kalau keadilan ini belum bisa kita wujudkan. Wajib bihin nasab, banyak lahirnya generasi-generasi terbaik, itu pun semuanya dari keadilan. Wayakman bihi sultan, dan ketika panjenengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, dan semoga itu memang benar ditakdirkan jadi untuk berkhidmat menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau keadilan adalah fondasi utama, maka panjenengan akan memimpin bangsa ini dengan nyaman dan wayakman bihi sultan. Sehingga saya dulu Sayyidina Umar di ujung masa kepemimpinannya, beliau sempat diaturi, apa ya diaturi? Beliau sempat di apa ya bahasa Indonesia diaturi itu? Kilali Umar itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bukan di info. Ada orang yang berkomentar, ada orang berkomentar kepada Sayyidina Umar, adalta fa'aminta fa'minta. Kamu selama memimpin berlaku adil, maka kamu pasti nyaman dalam kepemimpinan kamu bisa tidur dengan. Jangan harap seorang pemimpin tidak adil kemudian bisa tenang-tenang saja. Dan bagian, mohon maaf mas, mumpung ini belum jadi. Kalau jadi kan tidak berani. Tolong lah, kami ini mohon maaf bukan apa-apa, tapi menjadi pemimpin tidak mudah dan tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan dalam pikiran kami selalu didahulukan oleh takdir kami bisa ilal ma'ad al-udwan al-udwan. Kalau nanti panjenengan benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini,
Ojo memahami sehingga wasana usikum wa nafsi taqwallah. Kalau memang takdir itu, pulau itu kemudian mengarahkan dengan jangan sekali-kali kemudian berlindung terhadap rakyat Indonesia. Sejak ilal ma'ad al-udwan al-ibad, tidak ada hal yang bisa panjenengan bawa ke alam kubur, ke liang kubur yang paling buruk, yang paling menyedihkan dan pasti paling panjenengan sesali lebih daripada zalim menganiaya semena-mena terhadap rakyatnya. Sangat bagus. Artinya apa? Gus Muhaimin ini akan melakukan apa yang selalu dilakukan oleh Romo Kiai. Wa khairun nasi muhasabin qadim aqama li nafsihi hasaban jadida. Orang yang terbaik adalah orang yang memiliki pendahulu istimewa dan mencoba berusaha untuk membangun kadarnya secara luar biasa. Gus Muhaimin. Kalau dia tak baca susi Gus Muhaimin kita harus sampai kerja. Saya ini kebayang-bayangan tapi aku mau minta laku. Kalau awal terus gak jelas awal itu. Wah, ngopo terus saya ini kebayang. Aku agak lupa dulu ya. Koyong mengkono tenang, mudah-mudahan Mas Anies sama Gus Muhaimin benar-benar diberi taufik hidayah. Sampai mau tenang. Pulau ket awal selalu ngomong bahwa jenengan pulau barang itu artinya orang-orang kayak kita. Kalau saya bayangin sekelas Bayi sampai beberapa waktu yang lalu sempat viral karena beliau merasa bahwa beliau aman. Bayar saya, dahulu beliau amanah bahwa apa yang beliau lakukan mungkin tidak mutabar sama sekali, tapi keberpihakan beliau itu menjadi penting. Tapi kan di mana-mana kiai tetap kiai. Kiai itu tetap kiai. Bahwa beliau harus mengatakan mana yang harus beliau katakan sebagai kiai, sebagai sebuah menunjukkan bahwa beliau adalah memang benar-benar seorang kiai yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Yang tadi dikatakan oleh Mas Anies sedikit diberikan kepada kita. Kiai ini, koyok, mohon maaf. Kalau untuk mulang, untuk taklim, kiai itu agak kayak Chinese ketika berdagang. Jadi yang sakit apa yang disampaikan itu hanya 10% dari 100% keilmuan yang beliau miliki. Kiai Bapak Kulo itu sering nasihat itu. Oh itu misalnya Arab pulang sekolah, itu persiapan untuk 10. Walaupun mungkin kamu nanti di sana hanya mengeluarkan 1 saja. Tapi persiapannya harus 10. Nah ya saya gitu kan. Dengan segala kekiaiannya, Kiai Said pelan-pelan menunjukkan kepada kita di mana beliau berada. Ayo berdiri saya udah nggak jelas ya. Kalau kali bersalah itu nanti beda pendapatnya. Pendapatannya selalu beda. Tapi memang begitu. Awal khutbah Sayyidina Umar dan bersalah itu. Awal khutbah Sayyidina Umar ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Di antara petikan khutbah yang selalu saya ingatkan, inna hadhil ummah lam takhtalif fi rabbiha wala fi kitabiha wala fi nabiyha. Umat ini tidak akan pernah berbeda untuk urusan ketuhanan agama. Gak mungkin ada yang gegeri babakan agama yang hakiki.
Nggak mungkin ada geger babakan kita, bagaimana kandungan kita, arah kemana kita ini. Jarang gegeran ini. Apalagi siapa nabi kita, tidak pernah geger kita. Tapi wa innama tastalifu wa innama yastalifu fid dinai wa dirham. Kalau sampai saya beda pandangan dengan dosa untuk yakin itu murni masalah pendapatan. Mohon maaf, betul itu. Tapi kita sebagai santri, ya anu Pak, sama ya jangan aneh-aneh sama itu. Mohon maaf Mas. Sama jangan kemudian latah untuk kemudian rasanya siapa. Kita ini santri ya tetap santri ya Pak. Walau nama terima jawab yang suka. Apapun yang terjadi di antara beliau, kita sebagai santri itu tenang, tetap terus muda. Nah iya toh. Termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam adalah membangun husnuzon kepada orang Islam yang lain, kepada orang lain. Apalagi itu adalah ulama. Kau tenang mau, semua cukup kuat aneh, mau rasani mau pikir bahaya. Innal hukumal ulama masmumah, man syammaha marid wa man akalaha mat. Mohon maaf maksud ini wilayahnya wilayah kiai. Jangan boleh mencibir sana, mencibir sini atau bagaimanapun yang ingin dengan lakukan, tapi jangan mengenai dia itu. Karena hati dia itu penuh racun. Kalau masih terus boleh lah. Racunnya belum terlalu banyak. Racunnya belum terlalu banyak. Oke, orang penawar kita sekarang. Daging dia itu penuh racun. Apa gunanya kemudian cita-cita yang dibangun oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin? Mana mau kita Imam Syahrani ketika meriwayatkan idolanya Abdul Hasan As-Sadili menggunakan kata-kata langsung ilbasu al-yarsiyah wa namu ala awdaqil firas. Ini jelas ya ini. Santri dapat ngawal. Tenang. Kulo min atyabi ta'am. Kalau makan makanan terbaik, makan harus paling enak yang dimakan. Wa namu ala awdaqil firas. Kalau tidur, santri dinanya turun kosong. Kapan generasi terbaik dari sini? Yaki. Itulah untuk dinanya Yaki. tidak memiliki keberkahan taklim ta'alum, tapi karena dinanya dibangun oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kloso, pangan teman sambal terong, rotot mambu, melahirkan menteri kayak Pak Halim, melahirkan Gus Muhaimin. Enggak, karena itu soalnya ngaco. Sebagai ngomong mohon maaf, yang berarti masukin mendapatkan surat cinta ya beliau itu. Setiap negara di mana di situ ada 4 hari pasti semuanya akan selamat. Yang pertama, imamun adilun la yadlim, pejabat-pejabatnya penuh dengan keadilan, sama sekali tidak melakukan kezaliman. Terus wa alimun ala sabilil huda, bahaya saja, bahaya masuk dan kayak yang lain. Bukan saya dan juga bukan bersama. Wa alimun ala sabilil huda, kiai yang tetap amilun bihi wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhafizuna ala talabil ilmi wal Qur'an. Kalau negara ini baik-baik Mas Anies, selain dengan harus mengerti hak-hak daripada kiai. Itu loh ya. Makan yang begini, selama diri saya jadikan dari omongan saya benar adanya, senang. Selain dengan penuh
dan jenengan harus tahu betul mana kiai yang ala sabilil huda, dan kepada kiai-kiai itulah panjenengan harus benar-benar akan menjalankan. Saya setuju. Kemudian harus ada para sesepuh yang terus mengarahkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk selalu ngaji. Artinya apa mas? Kalau pengen Indonesia aman, tertib, jenengan harus memiliki keperhatian yang lebih atas pondok-pondok pesantren. Dari tadi itu siapa tadi, saya lupa tadi yang sempat menyampaikan, apa saudara Nadirsa atau siapa saya lupa. Ya intinya semua orang di Indonesia itu mengaku bahwa Nahdlatul Ulama, bahwa NU, bahwa pesantren selalu hadir ketika Indonesia dalam situasi-situasi krisis dan genting. Dan moga-moga pemimpin ke depan benar-benar mengajak para santri, mengajak Nahdlatul Ulama untuk mengantisipasi krisis, untuk mengantisipasi adanya hal-hal genting untuk bangsa ini. Artinya harus coba. Bagaimana cuma roti kan tidak termasuk kalau nampak situasi gua waktu aja kan gitu. Tetap enggak? Tak ya orang muda. Kesalahan dia kan pol. Dua biasa ketinggalan, masya Allah. Melas. Dan terakhir pondasi terakhir sebuah bangsa adalah para ibu. Wanisa'uhum mastura la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Ibu-ibu pokok, ibu-ibunya kayak jenengan-jenengan, terus kayak punya-punyai, kayak Banyak Bisri, kayak banyak yang lain. Oh, insya Allah Indonesia akan aman. Artinya pendidikan ibu-ibu untuk menyiapkan ibu-ibu terbaik di masanya dan melahirkan kader-kader istimewa di masanya adalah menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi rencana ini kawan-kawan. Terus mulai bisa bahasa, oh kok bisa ya? Senengnya apa ya? Tidak ada yang paling bangga dengan apa ya? Automatis terlambat orang. Semakin cinta ya Pak Dewi. Ayo sebelah ini ya Allah, sebelah ini gak ngawain, semantai gak ngawain, yoga gak aku, tapi beri gak karuan. Nyatanya Mas Anies sudah baik, Mas Anies sekali dijodohnya, Mas Anies jalan-jalan mendunia, mencik soal-soal dijodohnya, kalau itu sebelah ini maksudnya baik, kan itu. Kami bersoal ilalah habatu inayatu minallah tahtajat ilaihil akab. Maksudnya aku semua ini itu cilik untuk diri. Tapi pakai berkatun bintang kelai inayat Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang besar banyak yang membutuhkan. Dan saya juga tidak akan pernah lupa kayak tadi disampaikan oleh Dia Mansudi bahwa PKB begini-begini, apa yang diperjuangkan oleh Gus Baik begini-begini, apa yang diperjuangkan oleh Gus Harim begini jasanya untuk NU dan lain sebagainya. Saya juga tidak pernah lupa bahwa apapun Gus Muhaimin sebelum jadi Wakasri mulai dulu itu memang memiliki kepedulian terhadap pondok-pondok pesantren yang dan juga masuk terus bareng jenengan nggak pakai ganti kali wallahu a'lam tapi insyaallah karena Gus Muhaimin memang dari awal beliau berangkat ke Jakarta untuk berjuang. Memang ada syiar-syiar Nahdlatul Ulama, ada syiar-syiar masyayikh yang selalu beliau bawa. Moga-moga kalau memang ini maslahat untuk bangsa, moga-moga dimudahkan, dilancarkan. Aku dengan agung, itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku dalam oh, jangan tak merubah ya, wa al-taqatid darahim ba'da sunti unasan makan suku. Nanti ya gitu. Wah, itu seperti itu. Kalau komunis pikiran ya saya itu bintang kawin. Potensi salah 99,9%. Wa al-taqatid darahim ba'da sunti unasan makan suku. Iya Mas Anies, mohon maaf Mas Anies. Jenengan misalnya ngajak siapa? Ngajak Gus Salam yang nggak semangat. Kok kalau semangat berarti dia sudah sejahtera. Kok apa yang kata nggak semangat saja berarti akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.